Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengganti spool CDI pada motor Honda CB 150 yang pertama. Ini yang belum LED ya. Ini yang pertama, ini 2010. Kalau nggak salah 2010. Untuk mengganti spool CDI pada CB 150 itu, terlebih dahulu kita buka bagian penutup ininya nih, ebengnya ya, atau sekaligus sebagai dudukan mesin. Nah, posisinya seperti ini. Kita butuh kunci 14 untuk ini dan kunci L untuk baut yang di bagian atas ini yang dua ya. Dan kunci utama untuk setiap pembuka blok mesin itu yang dibutuhkan tetap ya kunci T8 sama kunci T10 itu harus ada. Dan sebelumnya kenapa sih kita harus melakukan penggantian pada spool, atau ciri-ciri kerusakan spool itu seperti apa? Kerusakan spool biasanya terindikasi dari pengisian aki ya. Biasanya kalau akinya baru lalu beberapa minggu mati, nah jangan ganti aki lagi, coba cek terlebih dahulu bagian kiprok atau dari bagian spool. Dan cara pengecekan spoolnya itu yang simpelnya itu cukup pakai ini aja ya, kabel mana tadi Bu? Kita cukup kabel seperti ini saja, masukkan ke sini ya, masukkan ke dalam soket, lalu diengkol-engkol si ujung kabel itu di petik-petikan ke bagian masa bodi motor ya. Kalau ada api berarti bagus spoolnya, lalu cek dari kiprok. Tapi kalau dari spoolnya udah nggak ada api ya, berarti spoolnya yang mati. Yang harus ada strumnya itu di sini ada 3 ya, ada 3 warna kabel, 1, 2, 3. Nah, dari ketiga warna kabel kuning ini teman-teman cek ya, dicek simpelnya seperti itu sambil sela-sela. Kalau tidak ada, otomatis spoolnya harus diganti. Dan untuk langkah penggantiannya, terlebih dahulu sekali lagi buka penahan ini ya, penahan mesin yang sebelah kiri, pakai kunci 14 sama kunci L. Lalu penutup ini, penutup gear depan pakai kunci T8. Dan sebelumnya jangan lupa olinya diturunkan dulu ya, sudah saya turunkan. Nah, lalu kita bisa lanjut membuka bagian bloknya menggunakan kunci T8. Untuk harga spoolnya sendiri lumayan agak mahal ya kalau untuk CB 150 ini. Saya barusan beli yang KW saja sekitar 200 ribuan. Dikarenakan yang orinya kosong, jadi terpaksa daripada motor nggak jalan sementara pakai yang KW dulu. Harganya pun sekitar 200 ribu. Ini untuk di daerah saya ya, daerah Kota Banjar, Jawa Barat. Mungkin di kota-kota yang lain mungkin bisa lebih mahal. Kalau lebih murah itu nggak mungkin, biasanya lebih mahal. Apalagi kalau untuk ukuran kota-kota besar seperti Jakarta itu harga spare part itu biasanya lebih mahal. Dikarenakan mungkin untuk pajak ya, pajaknya tinggi, jadi si toko itu menjualnya harganya di atas rata-rata. Dia anggar rata-rata harga di daerah-daerah. Nah, baunya sah? Di mau sore? Setengahkan perut mun kedua di beresan mah. Nah, tinggal dicabut ya kalau sudah. Aduh. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini untuk sebagian spool masih berwarna kuning dan sebagian sudah berwarna hitam. Nah, ini kalau sudah berwarna hitam ini diakibatkan oleh lilitan yang sudah konslet. Jadi rusak. Jadi ya kalau buat yang bisa boleh dililit. Kalau pengen simpel bisa langsung dibeli saja. Dak. Ngoplek baik.
keras. Si kunci L-nya kita sambung ya pakai kunci T8. Untuk perpaknya kebetulan nggak perlu diganti ya, tapi kalau ada sobek teman-teman sekalian ganti juga bagian perpaknya, karena ditakutkan nanti kalau ada sobek-sobek nanti olinya bocor. Kecuali untuk sementara teman-teman bisa kasih lemnya lem sealer ya, lem karet. Ini bagian spool yang akan kita pasangkan ya. Ini spool baru tapi KW yang harganya sekitar 200 ribuan. Bentuknya seperti ini, terlihat dari lilitannya pun berbeda ya warnanya. Untuk yang KW itu terlihat lebih gelap, kalau yang original itu cenderung lebih emas ya, keemasan. Nah ini untuk keawetannya pun jelas ini nggak akan awet, jadi sifatnya ini hanya untuk sementara. Dikarenakan motornya ini mau dipakai, sedangkan spare partnya yang ori nggak tersedia, jadi terpaksa kita ganti pakai yang KW saja. Yang agak hitam-hitam ini letaknya di sebelah ke atas ya, yang deket ke mana ini? Ini kan posisinya di atas ya, ya agak posisinya di atas sebelah sini. Jangan lupa ring penahannya. Ini penahan kabelnya biar nggak kena gores sama spool ya. Nah kalau sudah seperti ini bisa kita bersihkan ya, cuci pakai bensin. Saya nggak kencangkan semua bautnya dulu, saya akan coba dulu dari spool yang sudah kita ganti ini ya. Yang sebelumnya motor ini nggak keluar api dari bagian spool. Yang pengilah nyalakan sekedapnya. Iya, keren. Pertama orang itu gede. Tengah masa itu orang. Tahu maka masak ini. Telat. Ada tuh ya sekarang mah. Aduh. Telat. Apa masang kena aki? Tadi dibuka aki nake. Sok. Nah, ada lah. Tuh, ada sekarang besar ya. Jadi aman. Sekarang pengisiannya sudah ada. Jadi akinya nggak akan mati lagi. Jadi untuk ngeceknya si soketnya harus dimasukkan dulu ke bagian ini apa namanya? Ke bagian soket kiprok ya. Karena masanya itu harus terhubung. Nah, yang ini. Teh kunci teh rese. Serjang cobaan geraknya. Teken. Nah, jadi berhasil ya, sekarang motor ini sudah bisa hidup tanpa dipasangin aki, karena sebelumnya akinya mati jadi motornya juga nggak hidup. Nah sekarang
meskipun nggak dipasang aki, motornya hidup dikarenakan bagian spool dari pengisiannya sudah normal. Demikian ya teman-teman untuk perbaikan Honda CB 150 yang biasanya itu sering akinya sering mati-matian dikarenakan setrumnya nggak stabil dari aki. Lalu kendala yang lain adalah ketika kita beli aki baru dipasangkan dan akinya nggak kuat lama. Nah, itu salah satu indikasi dari kerusakan bagian spool. Dan untuk pengecekan dan perbaikannya kita seperti yang sudah saya kasih dalam video kali ini. Sekian dulu untuk videonya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.